Assalamualaikum teman-teman semuanya. Satu-satunya cara agar orang lain menghargai kita adalah dengan menetapkan batasan pribadi yang jelas. Batasan ini akan membantu orang lain memahami apa yang kita sukai dan tidak sukai, sehingga mereka tidak akan bertindak semena-mena terhadap kita. Jika tidak diajak, jangan ikut. Jika mereka tidak memberitahu, jangan penasaran. Jika kita tidak didengarkan, berhenti berbicara. Jika kita tidak diprioritaskan, jangan memprioritaskan mereka. Jika tidak dilibatkan, jangan terlibat. Jika tidak diminta, jangan memberi saran. Dengan menetapkan batasan-batasan ini, kita akan lebih tenang dan tidak akan mudah terluka. Orang akan memahami bahwa kita tidak takut pada siapapun yang tidak menghormati batasan kita. Memang, kita mungkin akan kehilangan banyak orang, tetapi itu hanya berarti kita kehilangan mereka yang tidak menghargai kita. Kabar baiknya adalah teman kita mungkin sedikit, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghargai batasan kita. Mengapa harus takut kehilangan orang-orang yang tidak menghargai kita? Seiring waktu, lingkaran pertemanan kita mungkin mengecil, tetapi itulah cara dunia bekerja. Dengan menetapkan batasan dalam pergaulan, alam semesta akan menyaring mana teman yang cocok dan mana yang tidak. Teman yang menghargai kita akan tetap bersama kita, dan mereka yang tidak akan pergi. Percayalah, ketika kita berhenti mencoba menyenangkan semua orang dan mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita akan menyadari bahwa kita masih bisa menjadi orang baik tanpa harus memenuhi semua permintaan orang lain. Kita harus belajar untuk mempercayai diri sendiri dan menetapkan batasan dengan tegas. Kedisiplinan terhadap apa yang sudah kita jadwalkan juga penting. Misalnya, jika kita ingin menghabiskan waktu bersama keluarga pada hari libur, jangan biarkan ajakan teman untuk keluar mengganggu rencana tersebut. Anak dan pasangan kita membutuhkan waktu kita, dan kita harus bisa mengatakan tidak pada ajakan yang tidak sesuai. Belajarlah untuk melakukan hal-hal sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Menjadi mandiri tidak sama dengan kesepian. Kita bisa menjadi teman terbaik bagi diri kita sendiri. Dengan melakukan semuanya sendiri, kita tidak akan takut kehilangan orang lain, terutama mereka yang tidak menghargai privasi kita. Kita akan cepat pulih dari rasa sakit emosional ketika hubungan berakhir, dan orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang mandiri dan tidak manja. Menetapkan batasan adalah bagian penting dari hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ini bukan tentang menjadi keras atau kasar, tetapi memastikan kebutuhan dan kenyamanan kita dihargai oleh orang lain. Setelah menetapkan batasan, kita harus konsisten. Jangan melanggar batasan kita sendiri. Hargai batasan yang dibuat orang lain. Jangan hanya ingin dimengerti, tetapi juga belajar untuk mengerti orang lain. Terbukalah terhadap kritik dan saran, serta buka ruang untuk diskusi. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang dihargai dan dihormati. Setelah kita konsisten dengan batasan yang kita tetapkan, langkah berikutnya adalah memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Ketika teman kita berkata, tidak, kita harus menghormatinya, seperti kita ingin dihormati ketika kita mengatakan, tidak. Ini akan menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Jangan terlalu kaku atau keras dalam menetapkan batasan. Terbukalah dengan kritik dan saran, dan selalu buka ruang untuk diskusi. Dengan demikian, kita tidak hanya akan dihargai, tetapi juga disegani dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Setiap hubungan memerlukan keseimbangan antara memberikan dan menerima. Memahami kapan harus memberi dan kapan harus menerima adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Jika kita hanya memberikan tanpa menerima, kita akan merasa terbebani dan tidak dihargai. Sebaliknya, jika kita hanya menerima tanpa memberikan, kita akan terlihat egois. Memahami dan menghormati batasan satu sama lain akan membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan cocok dengan batasan yang kita tetapkan, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kita merasa nyaman dan dihargai dalam setiap interaksi kita. Selain itu, penting juga untuk tidak takut mencoba hal-hal baru atau keluar dari zona nyaman kita,
tetapi tetap dengan mempertimbangkan batasan pribadi. Menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang sehat. Terakhir, jangan lupa untuk merayakan pencapaian kita dalam menetapkan dan mempertahankan batasan. Setiap langkah kecil menuju penghargaan diri adalah kemenangan yang patut dirayakan. Dengan begitu, kita akan semakin termotivasi untuk terus menjaga dan menghormati batasan yang telah kita tetapkan. Penetapan batasan adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan kita dan menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan mengharapkan penghargaan yang sama dari orang lain. Meskipun kita mungkin kehilangan beberapa orang di sepanjang jalan, mereka yang tetap bersama kita adalah mereka yang benar-benar menghargai dan menghormati kita. Jangan pernah takut untuk mengatakan tidak, dan untuk tetap konsisten dengan batasan yang telah kita tetapkan. Ingatlah bahwa kita berhak untuk merasa nyaman dan dihargai dalam setiap interaksi kita. Dan yang tak kalah pentingnya, hargai juga batasan orang lain seperti kita ingin dihargai. Semoga pesan ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih bermakna dan penuh penghargaan. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah menghargai diri sendiri, dan ingat bahwa Anda berharga. Selamat menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Sampai jumpa pada video menarik selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Kisah Semenit. Di video hari ini, kita akan menjelajahi kebijaksanaan yang telah bertahan selama berabad-abad dari negeri Cina. Saya akan berbagi 10 nasihat sederhana namun sangat kuat yang dapat membantu kita semua menjadi lebih tangguh dan mandiri. Ini bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang mengubah cara kita memandang dan menangani setiap situasi yang kita hadapi. Jika kamu merasa hari-harimu penuh dengan tantangan, atau jika kamu hanya ingin memperkuat mental dan kemandirianmu, video ini sangat tepat untuk kamu tonton. Pastikan kamu sudah nyaman, siapkan catatan jika perlu, dan mari kita ambil hikmah dari nasihat bijak yang akan membuat kita semua makin kuat. Mari kita mulai dengan nasihat pertama. 1. Jangan mengeluh tentang kekurangan uang. Keluhan tidak akan memberi kamu uang. Sebaliknya, gunakan waktu dan energimu untuk mencari solusi dan peluang baru. Ketika kita mengeluh tentang kekurangan, kita hanya membuang-buang waktu dan energi yang berharga. Sebaliknya, cobalah untuk berpikir kreatif dan mencari cara untuk meningkatkan keuanganmu. Mungkin dengan belajar keterampilan baru, mencari pekerjaan sampingan, atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan. Ingatlah bahwa setiap tantangan finansial adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu fokus pada solusi, kamu akan menemukan banyak peluang yang bisa membantu memperbaiki keadaan finansialmu. 2. Fokus pada tindakan, bukan masalah. Daripada terus mengeluh tentang masalah, alihkan perhatianmu pada tindakan yang bisa kamu ambil. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyelesaian masalah akan membawa perubahan yang positif. Masalah memang tidak bisa dihindari dalam hidup, tetapi cara kita merespons masalah tersebut yang akan menentukan hasil akhirnya. Ketika kita berfokus pada tindakan, kita mengalihkan energi kita dari hal-hal negatif dan mengarahkan perhatian kita pada solusi yang konstruktif. Mulailah dengan membuat daftar langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan membawa kita lebih dekat pada penyelesaian.
3. Hargai setiap proses, bukan hanya hasil. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan melupakan nilai dari setiap langkah dalam proses. Belajar untuk menikmati perjalanan dan menghargai setiap usaha yang kamu lakukan. Setiap langkah dalam proses memiliki nilai tersendiri dan memberikan kita pelajaran berharga. Ketika kita menghargai proses, kita akan lebih sabar dan tekun dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, kita juga akan lebih menikmati setiap momen dan merasa lebih puas dengan pencapaian kita, meskipun hasil akhirnya belum terlihat. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan adalah bagian yang paling berarti dari seluruh proses. 4. Jadilah mandiri. Jangan bergantung pada orang lain. Minta bantuan adalah hal yang wajar, tetapi jangan bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kemandirian akan memberimu kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apapun. Ketika kita terlalu bergantung pada orang lain, kita menjadi rentan dan kehilangan kemampuan untuk mengatasi masalah secara mandiri. Mulailah dengan mengambil tanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Pelajari keterampilan baru, atur keuanganmu sendiri, dan buat keputusan penting tanpa harus selalu mencari validasi dari orang lain. Kemandirian tidak hanya membuat kita lebih kuat, tetapi juga memberikan kita kebebasan untuk hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. 5. Selalu belajar dari kesalahan. Jangan takut melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang akan membuatmu lebih bijak di masa depan. Kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Ketika kita melakukan kesalahan, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi tindakan kita dan mencari cara untuk memperbaikinya di masa depan. Jangan biarkan rasa takut akan kesalahan menghentikanmu untuk mencoba hal-hal baru. Setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan, asalkan kita mau belajar dan memperbaiki diri. 6. Tetapkan tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas akan memberimu arah dan motivasi untuk terus bergerak maju. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu fokus untuk mencapainya. Tujuan memberikan kita arah yang jelas dan membantu kita tetap fokus pada apa yang ingin kita capai. Tanpa tujuan yang jelas, kita mudah terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa kemajuan yang berarti. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar ingin kamu capai dalam hidup. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan buat rencana tindakan yang konkret untuk mencapainya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu akan memberikanmu motivasi dan rasa pencapaian. 7. Jangan mengeluh tentang kelelahan. Kelelahan adalah tanda bahwa kamu telah berusaha keras. Alih-alih mengeluh, gunakan kelelahan itu sebagai sinyal untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Jaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kelelahan adalah bagian alami dari proses bekerja keras dan mencapai tujuan. Ketika kamu merasa lelah, itu berarti kamu telah memberikan usaha terbaikmu. Namun, penting untuk mendengarkan tubuhmu dan memberikan waktu untuk beristirahat. Istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, dan nutrisi yang baik adalah kunci untuk menjaga stamina dan daya tahanmu. Alih-alih mengeluh tentang kelelahan, syukurilah kesempatan untuk bekerja keras dan capai hal-hal yang berarti dalam hidupmu. 8. Bersyukur atas apa yang dimiliki. Rasa syukur dapat mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Fokus pada hal-hal positif yang kamu miliki dan syukuri setiap momen yang baik. Ini akan membuatmu lebih bahagia dan puas. Ketika kita bersyukur, kita mengalihkan perhatian dari kekurangan dan mulai melihat betapa banyak yang telah kita miliki. Rasa syukur menciptakan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri. Bisa jadi hal-hal kecil seperti kesehatan, keluarga, teman, atau bahkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Rasa syukur akan membuatmu merasa lebih puas dan bahagia dengan hidupmu. Selanjutnya, tingkatkan keterampilanmu. Teruslah belajar dan tingkatkan keterampilanmu. Ini tidak hanya akan membuatmu lebih kompeten, tetapi juga membuka peluang baru yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam dunia yang terus berubah,
keterampilan baru adalah aset yang sangat berharga. Jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan diri. Pelajari hal-hal baru yang dapat meningkatkan kemampuanmu dalam pekerjaan atau hobi. Mengambil kursus, membaca buku, atau mengikuti workshop adalah beberapa cara untuk meningkatkan keterampilanmu. Semakin banyak keterampilan yang kamu miliki, semakin banyak peluang yang akan terbuka untukmu. 10. Tetaplah positif di tengah kesulitan. Dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tetaplah positif dan yakini bahwa setiap tantangan bisa diatasi dengan tekad dan usaha yang keras. Kehidupan tidak selalu mudah, tetapi sikap positif dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menghadapi tantangan. Ketika kita tetap positif, kita lebih mampu melihat solusi daripada hanya terfokus pada masalah. Yakini bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan tantangan menghentikanmu, tetapi gunakan tantangan tersebut sebagai bahan bakar untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Kita telah mencapai akhir perjalanan kita hari ini dalam mengeksplorasi 10 nasihat bijak dari budaya Cina yang bertujuan untuk membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan mandiri. Pertama, kita belajar pentingnya untuk tidak mengeluh tentang kekurangan finansial kita, tetapi sebaliknya menggunakan setiap sumber daya yang kita miliki untuk membangun dan berkembang. Kemudian kita menyelami pentingnya mengubah perspektif kita terhadap kelelahan, tidak sebagai beban yang harus dieluhkan tapi sebagai kesempatan untuk menilai kembali prioritas kita dan merayakan kerja keras yang telah kita lakukan. Dan akhirnya, kita ditantang untuk merangkul kemandirian dan membangun kepercayaan diri kita melalui tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Saya harap diskusi kita hari ini tidak hanya memberi Anda wawasan tetapi juga inspirasi untuk mengambil langkah berani menuju perubahan positif dalam hidup Anda. Setiap langkah yang Anda ambil bukan hanya perubahan untuk diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk menghentikan keluhan, menghadapi kelelahan dengan semangat baru, dan menjadi lebih mandiri? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten yang menginspirasi dan memperkaya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan ingat, perjalanan menuju kekuatan dan kemandirian dimulai dengan satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Selamat berjuang dan selamat berkembang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Kisah Semenit yang kali ini akan mengeksplorasi 10 tips efektif untuk mengistirahatkan pikiran dari kekhawatiran sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan stres, mengelola pikiran kita dengan bijak sangat penting untuk kesejahteraan mental dan emosional kita. Mari kita temukan cara-cara yang dapat membantu kita meraih ketenangan dan keseimbangan dalam hidup kita. Meditasi. Langkah pertama adalah melalui meditasi. Meditasi adalah praktik yang telah terbukti secara ilmiah untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan menciptakan rasa ketenangan dalam pikiran kita. Carilah waktu yang tenang setiap hari untuk duduk dengan nyaman dan fokus pada napas Anda. Biarkan pikiran Anda mengembara bebas tanpa menilai atau bereaksi. Meditasi membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Berjalan kaki. Kegiatan yang sering dianggap sepele ini sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa bagi pikiran kita. Berjalan kaki tidak hanya memberikan tubuh kita latihan fisik yang lembut, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk beristirahat dan merenung. Saat kita berjalan di alam terbuka, pikiran kita dibawa ke dalam keseimbangan dengan keindahan alam dan jauh dari tekanan kehidupan sehari-hari.
Ini adalah waktu yang berharga untuk merenungkan kehidupan dan menemukan kedamaian dalam keheningan. Mengatur tidur yang baik. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan pikiran dan tubuh kita. Kurang tidur dapat membuat pikiran kita kacau dan membuat kita rentan terhadap stres dan kecemasan. Pastikan untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Matikan gadget elektronik dan cahaya terang, dan carilah waktu yang cukup untuk beristirahat setiap malam. Tidur yang baik adalah kunci untuk memulai hari dengan semangat dan kewaspadaan yang tinggi. Terlibat dalam kegiatan kreatif. Aktivitas kreatif seperti melukis, menulis, atau bermain musik bisa menjadi cara yang hebat untuk meredakan stres dan mengalihkan perhatian dari pikiran negatif. Saat kita terlibat dalam proses kreatif, pikiran kita fokus pada penciptaan daripada masalah yang ada di sekitar kita. Ini adalah cara yang efektif untuk menemukan kedamaian dalam ekspresi diri kita dan membebaskan kreativitas yang terpendam. Menonton film atau membaca buku? Menghibur diri dengan menonton film yang menginspirasi atau membaca buku yang menarik adalah cara lain untuk mengistirahatkan pikiran dari tekanan sehari-hari. Ketika kita terlibat dalam cerita-cerita yang memikat, kita melupakan masalah-masalah kita sementara waktu dan membiarkan diri kita terbawa ke dalam dunia imajinasi yang baru. Bercerita dengan teman. Berbagi cerita dan pengalaman dengan teman dekat bisa menjadi pelipur lara yang luar biasa. Saat kita berbicara dengan orang lain tentang masalah kita tidak hanya melepaskan beban pikiran, tetapi juga mendapatkan sudut pandang baru dan dukungan dari orang lain. Bersantai bersama teman juga bisa menjadi obat mujarab untuk meredakan stres dan menikmati momen bersama. Menjadi dekat dengan alam. Menghabiskan waktu di alam liar atau taman bisa menjadi cara yang luar biasa untuk mengistirahatkan pikiran dan merenung. Suara burung, angin yang bertiup lembut, dan pemandangan alam yang indah bisa membawa ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang sibuk. Berjemur di bawah sinar matahari atau duduk di tepi danau adalah cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan mengisi ulang energi kita. Makan dengan kesadaran. Saat kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmati makanan kita. Praktik makan dengan kesadaran membantu kita untuk memperlambat dan menikmati setiap gigitan dengan penuh perhatian. Ini bukan hanya tentang makanan yang kita makan, tetapi juga tentang koneksi dengan tubuh dan pikiran kita saat kita makan. Menyumbang waktu untuk kegiatan amal. Mengalihkan fokus dari diri sendiri ke kebutuhan orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk mengistirahatkan pikiran dan menemukan makna dalam hidup. Terlibat dalam kegiatan amal atau relawan untuk melayani komunitas dapat memberikan perspektif yang baru dan menyegarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bermain dengan hewan peliharaan. Interaksi dengan hewan peliharaan, seperti bermain dengan kucing atau anjing, dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Hewan peliharaan memberikan cinta tanpa syarat dan kebahagiaan yang murni, yang bisa menjadi obat yang ampuh untuk meredakan tekanan sehari-hari. Dengan demikian, mari kita terus menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ruang pikiran yang lebih damai dan kesejahteraan yang lebih besar. Ingatlah bahwa merawat pikiran kita sama pentingnya dengan merawat tubuh kita, dan dengan adanya praktik-praktik ini, kita dapat membawa keberlangsungan pikiran yang sehat dan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dengan kami. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berdamai dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika kalian adalah tipe orang yang suka mengerjakan pekerjaan mepet deadline, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang kita tahu tidak baik, tetapi tetap saja sering kita lakukan. Kebiasaan ini bisa membuat kita merasa bersalah karena hasil pekerjaan tidak maksimal. Nah,
Kali ini kita akan bahas cara mengatasi prokrastinasi supaya kita bisa lebih produktif. Mengapa kita menunda-nunda? Sebelum kita membahas cara mengatasi prokrastinasi, penting untuk memahami mengapa kita sering menunda-nunda pekerjaan. Sebenarnya, ada beberapa alasan utama yang membuat kita cenderung menunda-nunda. 1. Gap antara niat dan tindakan. Kadang-kadang, kita sudah membuat daftar tugas yang harus dikerjakan keesokan harinya. Namun, saat hari itu tiba, kita justru lebih tergoda untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan. Misalnya, kita sudah berniat mengerjakan laporan, tetapi lebih memilih menonton Netflix karena lebih menyenangkan. Ini menunjukkan adanya gap antara niat dan tindakan kita. 2. Godaan aktivitas menyenangkan. Kita tahu bahwa harus menyelesaikan tugas, tetapi seringkali godaan untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan seperti bermain game atau menonton film lebih kuat. Akhirnya, kita menunda pekerjaan karena aktivitas tersebut terasa lebih menarik. 3. Prokrastinasi adalah kebiasaan. Prokrastinasi bisa menjadi kebiasaan yang terbentuk karena otak kita terbiasa fokus pada deadline. Jika tenggat waktu masih jauh, kita merasa tidak perlu buru-buru. Kebiasaan ini membuat kita menunda-nunda pekerjaan hingga mendekati batas waktu. Alasan kenapa prokrastinasi terjadi. Menurut Dr. Joseph Ferrari, seorang psikolog yang meneliti prokrastinasi, ada beberapa alasan utama mengapa kita menunda-nunda. 1. Gaya hidup prokrastinator. Bagi para prokrastinator, menunda-nunda bukan hanya berlaku untuk pekerjaan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Mereka cenderung menunda segala hal, termasuk membayar tagihan tepat waktu atau membeli tiket konser hingga kehabisan. 2. Bukan masalah manajemen waktu. Prokrastinator sebenarnya punya kemampuan manajemen waktu yang baik. Mereka bisa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Namun, mereka terlalu optimis dan merasa mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat singkat, sehingga menunda-nunda hingga detik terakhir. 3. Bukan sifat bawaan. Prokrastinasi bukanlah sifat bawaan sejak lahir. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk sejak kecil karena pengalaman tertentu. Misalnya, ketika kecil, kita sering menunda mengerjakan PR karena merasa masih ada banyak waktu. Kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Langkah menghentikan prokrastinasi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa membantu kalian berhenti menunda-nunda. Pertama, reset cara pandang. Fokus pada manfaat dari menyelesaikan tugas, bukan pada kesulitan atau kebosanan yang dirasakan saat mengerjakannya. Contoh, jika kalian membereskan kamar sekarang, kamar akan lebih nyaman dan kualitas tidur akan lebih baik. Ubah mindset kalian untuk lebih fokus pada manfaat jangka panjang daripada kenikmatan sesaat. 2. Metode 5 detik. Saat ingin menunda, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, lalu segera mulai mengerjakan tugas. Ini membantu mengatasi rasa malas dan langsung memulai pekerjaan. Terkadang, kita hanya butuh dorongan kecil untuk memulai. Metode ini bisa membantu kalian langsung bertindak tanpa perlu banyak berpikir. 3. Lebih baik selesai daripada sempurna. Jangan menunda karena ingin pekerjaan sempurna. Lebih baik menyelesaikan pekerjaan meskipun tidak sempurna daripada tidak selesai sama sekali. Kesempurnaan tidak akan datang, jadi fokuslah pada penyelesaian. Ingatlah bahwa yang penting adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Tugas yang selesai lebih baik daripada tugas yang sempurna tapi tidak pernah selesai. 4. Hindari alasan. Jangan biarkan alasan seperti, nanti saja kalau mood, atau, mepet deadline lebih kreatif, menjadi penghalang. Pikirkan konsekuensi jika mood tidak datang-datang dan bagaimana hasil pekerjaan jika dikerjakan dengan mood yang buruk. Alasan-alasan tersebut hanya membuat kita menunda lebih lama. Fokuslah pada tindakan kecil yang bisa kalian lakukan sekarang. Jadi, di antara poin-poin di atas, mana yang paling menarik buat kalian dan ingin dicoba? Beritahu di komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like,
dan share video ini supaya lebih banyak yang bisa mengatasi prokrastinasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah produktif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan berguna, yaitu cara mengungkap karakter asli seseorang. Di dunia sosial yang penuh dinamika, memahami karakter seseorang adalah keterampilan yang sangat berharga. Sebelum kita masuk ke tips dan trik, mari kita refleksikan sebentar. Setiap orang adalah unik, membawa latar belakang, nilai, dan pengalaman hidup yang berbeda. Melalui interaksi, kita bisa mulai mengenali karakter seseorang. Memahami karakter seseorang memang tidak mudah. Ini melibatkan pengamatan yang cermat, mendengarkan dengan teliti, dan kepekaan terhadap tanda-tanda kecil dalam ekspresi wajah atau kata-kata mereka. Jadi, video kali ini kita akan membahas cara praktis untuk mengetahui karakter asli seseorang, dari mengamati tindakan mereka hingga mendengarkan cara mereka berbicara. Saya yakin setelah menonton video ini, kalian akan merasa lebih percaya diri dalam membaca karakter orang di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan mengungkap karakter asli seseorang dengan 10 langkah berikut. Pertama, mengamati tindakan dan perilaku. Tindakan dan perilaku seseorang seringkali mencerminkan nilai, prinsip, dan prioritas mereka. Setiap gerakan, keputusan, dan pilihan memiliki makna tersendiri. Misalnya, cara seseorang berjabat tangan atau bersikap dalam situasi tertentu bisa memberikan banyak informasi tentang kepercayaan diri dan sikap dasar mereka. Pengamatan yang teliti terhadap tindakan dan perilaku mereka sangat penting untuk memahami karakter mereka. Kedua, mendengarkan cara mereka berbicara. Cara seseorang berbicara bisa mengungkapkan banyak hal tentang mereka. Bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya. Apakah ada keceriaan yang tulus dalam suara mereka? Atau mungkin ada ketidakpastian yang tersembunyi? Pilihan kata sederhana bisa memberikan gambaran tentang keyakinan, nilai, dan emosi yang mendasari pembicaraan mereka. Mendengarkan dengan teliti adalah kunci untuk menangkap nuansa ini. Ketiga, memperhatikan interaksi sosial. Cara seseorang memperlakukan orang lain, baik teman, keluarga, atau bahkan orang asing, bisa menunjukkan nilai-nilai etika dan rasa empati mereka. Adakah sikap ramah dan penghargaan? Atau mungkin ada tanda-tanda ketidakpedulian dan sikap merendahkan? Dengan mengamati perilaku mereka terhadap sesama, kita bisa memahami lebih banyak tentang moralitas dan kepribadian mereka. Keempat, mengamati saat menghadapi konflik. Bagaimana seseorang merespon tantangan, kesulitan, atau perbedaan pendapat bisa menunjukkan kemampuan komunikasi, kematangan emosional, dan strategi penyelesaian masalah mereka. Konflik bisa menjadi kesempatan untuk mengenal seseorang dengan lebih baik. Apakah mereka cenderung mencari solusi kolaboratif atau lebih suka menghindari konfrontasi? Pengamatan ini sangat berguna untuk menilai kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Kelima, mengamati tanggapan terhadap kegagalan. Respon seseorang terhadap kegagalan adalah jendela kecil yang membuka ruang untuk melihat sifat sejati mereka. Apakah mereka menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, atau cenderung menyalahkan orang lain atau situasi? Tanggapan terhadap kegagalan bisa memberikan petunjuk tentang sikap terhadap pertumbuhan, ketahanan mental, dan kesiapan untuk menghadapi cobaan hidup. 6. Memperhatikan cara mereka membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan seseorang dapat mengungkapkan banyak tentang karakter mereka. Apakah mereka membuat keputusan dengan cepat dan tegas, atau mereka cenderung ragu-ragu dan butuh waktu lama untuk mempertimbangkan setiap opsi? Keputusan yang dibuat dengan penuh pertimbangan menunjukkan kemampuan analitis dan tanggung jawab,
sementara keputusan impulsif mungkin mencerminkan sifat yang lebih spontan atau kurang perhitungan. 7. Mengamati kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari seseorang bisa menjadi cerminan dari karakter mereka. Apakah mereka orang yang disiplin dan teratur, atau lebih cenderung santai dan kurang teratur? Kebiasaan kecil seperti menjaga kebersihan, ketepatan waktu, dan bagaimana mereka mengelola waktu luang mereka bisa memberikan wawasan tentang disiplin diri dan nilai-nilai yang mereka anut. Kemudian yang ke-8, memperhatikan reaksi emosional. Reaksi emosional seseorang dalam berbagai situasi bisa memberikan petunjuk tentang stabilitas emosional mereka. Apakah mereka mudah marah atau tetap tenang dalam situasi stres? Reaksi emosional yang stabil menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri, sementara reaksi yang berlebihan mungkin mengindikasikan ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik. 9. Menilai cara mereka berempati. Kemampuan seseorang untuk berempati adalah indikator penting dari karakter mereka. Apakah mereka mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain? Kemampuan untuk menunjukkan empati dan kepedulian menunjukkan sifat yang hangat dan peduli, sementara kurangnya empati bisa menjadi tanda dari sikap yang lebih egois atau kurang peka terhadap orang lain. Terakhir, mengamati cara mereka menjalani komitmen. Cara seseorang menjalani komitmen mereka, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau proyek pribadi, bisa menunjukkan banyak tentang karakter mereka. Apakah mereka konsisten dan dapat diandalkan, atau seringkali mengingkari janji dan tanggung jawab? Komitmen yang kuat menunjukkan integritas dan dedikasi, sedangkan ketidakmampuan untuk memegang komitmen bisa menjadi tanda dari kurangnya tanggung jawab atau kejujuran. Kita telah menjelajahi berbagai aspek untuk memahami karakter asli seseorang. Penting untuk diingat bahwa karakter seseorang adalah suatu kesatuan dari semua aspek ini. Dengan pendekatan holistik, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang siapa mereka sebenarnya. Mengungkap karakter asli seseorang bukanlah proses instan, tetapi perjalanan yang membutuhkan kepekaan, kesabaran, dan dedikasi. Mari kita terus mengasah kemampuan ini dan membawa pemahaman yang lebih besar ke dalam hubungan kita, baik di dunia profesional, sosial, maupun pribadi. Terima kasih telah menemani kami dalam video ini. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Tetaplah bersama kami untuk konten-konten bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat membuka jendela menuju karakter sejati. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Semenit, tempat di mana kita mencari cahaya sejati dalam kehidupan kita. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sesuatu yang mungkin sering terlupakan, namun memiliki dampak besar, bagaimana kebiasaan sehari-hari kita dapat mempengaruhi cara orang lain memandang kita. Apakah kalian ingin diperlakukan dengan lebih hormat dan dihargai dalam lingkungan kerja, di keluarga, atau di antara teman-teman? Jika iya, maka video ini tepat untuk kalian. Kita akan membahas 10 kebiasaan penting yang bisa benar-benar mengubah cara orang lain melihat kita. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Berkomitmen pada nilai dan prinsip. Pertama-tama, mari kita bicara tentang nilai dan prinsip. Mengapa ini begitu penting? Karena nilai-nilai ini adalah fondasi dari semua tindakan kita. Mereka adalah kompas yang membimbing kita dalam setiap langkah. Mulailah dengan menentukan nilai apa yang penting bagi dirimu. Apakah itu kejujuran, ketekunan, kerendahan hati, atau keberanian? Yang terpenting adalah nilai-nilai ini harus mencerminkan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia. Setelah kita menetapkan nilai-nilai tersebut, praktikan nilai-nilai itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan hanya tunjukkan nilai-nilai itu saat kondisi menguntungkan, tapi juga saat diuji dalam situasi sulit. Ini akan memperkuat integritas dan keteguhan kita, dan secara alami akan meningkatkan rasa hormat orang lain terhadap kita. Membangun jaringan yang positif. Selanjutnya, penting untuk membangun jaringan yang positif di sekitar kita. Teman-teman dan kolega yang mendukung, menginspirasi,
dan mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mereka adalah orang-orang yang tulus ingin melihat kita sukses tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebaliknya, hindari terlibat dalam drama dan gosip yang tidak produktif. Drama hanya akan meracuni lingkungan sekitar dan merusak reputasi kita. Jadi, pilihlah untuk menginvestasikan waktu dan energi kita dalam hubungan yang sehat dan bermakna. Keterampilan komunikasi yang kuat, tidak takut untuk menyuarakan pendapat kita dengan jelas dan percaya diri. Keterampilan komunikasi yang kuat, baik dalam berbicara di depan umum maupun dalam berinteraksi satu lawan satu, sangat penting. Cara kita berbicara dan menyampaikan pesan akan memengaruhi bagaimana orang lain memandang dan percaya pada kita. Menerima dan mengatasi kritik dengan dewasa. Keempat, tetaplah terbuka untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Jangan pernah merasa terancam olehnya, tapi gunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bagaimanapun juga, cara kita merespons kritik akan mencerminkan kedewasaan dan kualitas kepemimpinan kita. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental memainkan peran penting dalam bagaimana orang lain memandang kita. Merawat diri sendiri dengan tidur yang cukup, pola makan sehat, dan olahraga secara teratur akan mencerminkan komitmen kita terhadap kesejahteraan diri. Selain itu, menjaga kesehatan mental dengan meditasi, refleksi, dan manajemen stres akan membantu kita tetap tenang dan berfokus dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Konsistensi dan kedisiplinan. Konsistensi dan kedisiplinan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari adalah ciri yang dihormati oleh orang lain. Ketika kita dapat dipercaya untuk melakukan apa yang kita katakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang dapat diandalkan dan berintegritas. Empati dan keterlibatan sosial. Memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dihargai. Dengan menjadi pendengar yang baik dan memperlihatkan empati dalam interaksi sosial, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung dengan orang lain. Berkembang dan belajar secara terus-menerus. Orang yang terbuka untuk belajar dan berkembang akan terus meningkatkan nilai dirinya di mata orang lain. Mengambil inisiatif untuk mengembangkan keterampilan baru, mengeksplorasi minat dan hobi, serta menghadapi tantangan dengan antusiasme akan menunjukkan komitmen kita terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional. Menunjukkan rasa bersyukur dan apresiasi. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan mengungkapkan rasa bersyukur dan apresiasi kepada orang lain adalah tanda kepribadian yang positif. Ketika kita mampu melihat dan menghargai kontribusi orang lain serta berterima kasih secara tulus, hal ini akan menciptakan iklim yang lebih positif dan menguntungkan bagi semua orang di sekitar kita. Menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab. Akhirnya, menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab adalah kunci untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ketika kita memperlihatkan integritas, kerja keras, dan tanggung jawab dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari, kita akan menjadi contoh yang menginspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak kita. Ingatlah, membangun rasa hormat bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Tapi melalui konsistensi dalam menjaga prinsip, memelihara hubungan yang berkualitas, berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri, serta mengelola emosi dengan bijak, kita akan melihat perubahan besar dalam cara orang lain memperlakukan kita. Dengan menerapkan ke-10 kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun reputasi yang kuat dan mendapatkan rasa hormat yang pantas dari orang lain. Semoga kebiasaan-kebiasaan ini membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten inspiratif lainnya di saluran ini. Diam. Seni menemukan ketenangan dan kebijaksanaan. Selamat datang kembali di channel Kisah Semenit yang penuh inspirasi dan motivasi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terlupakan namun memiliki kekuatan luar biasa dalam hidup kita. Sesuatu yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan diri kita sendiri. Ya, kita akan menjelajahi keindahan dan kekuatan dari diam. Dalam dunia yang selalu sibuk dan bising, mari kita temukan bersama kedamaian dalam keheningan. Ayo kita mulai perjalanan ini. Diam, sumber kekuatan batin.
Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan sumber kekuatan batin yang sejati. Dalam keheningan, kita dapat mendengarkan suara hati kita yang sering tenggelam dalam kebisingan sehari-hari. Ini adalah momen untuk introspeksi, untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Ketika kita diam, kita memberikan ruang bagi pikiran kita untuk tenang dan meresapi apa yang benar-benar penting. Di sini, kita bisa menemukan kedamaian yang membawa kita pada energi positif untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Mengatasi emosi dengan bijaksana. Saat emosi kita sedang tidak stabil, reaksi spontan bisa membawa kita pada keputusan yang kita sesali nanti. Diam adalah cara bijaksana untuk mengelola emosi tersebut. Ketika kita memberi diri kita waktu untuk diam, kita bisa menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikiran, dan melihat situasi dari perspektif yang lebih jernih. Ini bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang memberi ruang untuk memprosesnya dengan bijaksana. Dengan demikian, kita bisa merespon situasi dengan cara yang lebih konstruktif dan damai, menjaga hubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain. Menemukan jawaban dalam keheningan. Dalam diam, seringkali kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Keheningan memberi kita ruang untuk merenung, untuk memikirkan berbagai opsi, dan untuk menemukan solusi yang mungkin tidak kita lihat dalam keramaian. Saat kita menghadapi masalah atau dilema, mengambil waktu untuk diam bisa membantu kita menemukan jalan keluar yang lebih kreatif dan bijaksana. Keheningan adalah guru yang baik, yang mengajarkan kita untuk mendengarkan intuisi dan mempercayai proses alami dari pemikiran mendalam. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Diam juga merupakan cara untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Ketika kita benar-benar mendengarkan, tanpa terburu-buru untuk merespons atau memberikan pendapat, kita menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap orang yang berbicara. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih berarti. Dengan mendengarkan sepenuh hati, kita tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga nuansa emosional yang ada di baliknya. Ini membantu kita untuk merespons dengan lebih empatik dan tepat, membangun hubungan yang didasari pada pengertian yang mendalam dan kepercayaan yang kuat. Refleksi dan pertumbuhan pribadi. Diam adalah waktu yang sangat berharga untuk refleksi diri. Dalam keheningan, kita dapat mengevaluasi tindakan dan keputusan kita, belajar dari kesalahan, dan merencanakan masa depan dengan lebih bijaksana. Ini adalah momen untuk bertumbuh secara pribadi, untuk memperbaiki diri, dan untuk menetapkan tujuan yang lebih jelas dan berarti. Refleksi dalam keheningan membantu kita memahami diri kita dengan lebih baik, menemukan area yang perlu diperbaiki, dan merayakan pencapaian kita. Ini adalah perjalanan yang membawa kita menuju versi diri kita yang lebih baik setiap harinya. Menghormati perbedaan. Dengan memilih untuk diam, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan berekspresi. Dalam keheningan, kita belajar untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, untuk menghargai sudut pandang yang berbeda, dan untuk memahami bahwa setiap suara memiliki nilai. Ini bukan tentang setuju atau tidak setuju, tetapi tentang menghargai keberadaan orang lain dan memberikan mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Keheningan kita adalah penghargaan atas keberagaman dunia ini. Menjaga keharmonisan dan kedamaian. Terkadang, dalam situasi yang penuh tekanan atau konflik, kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai. Ketika kita merasa bahwa kata-kata yang baik sulit diucapkan, diam adalah pilihan yang bijak. Ini membantu kita menjaga keharmonisan dan menghindari kata-kata yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Diam bukanlah tanda ketidakberdayaan, tetapi langkah proaktif untuk menjaga kedamaian dan hubungan yang sehat. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita peduli terhadap perasaan orang lain dan berkomitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis. Membuat keputusan yang bijaksana. Proses pengambilan keputusan seringkali membutuhkan waktu dan ketenangan. Dalam keheningan, kita dapat merenung dan mempertimbangkan semua opsi dengan lebih baik. Ini memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi konsekuensi dari setiap keputusan dan memilih yang terbaik.
Keheningan membantu kita menghindari keputusan yang tergesa-gesa dan impulsif, yang mungkin kita sesali nanti. Dengan memberi diri kita waktu untuk berpikir dalam keheningan, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tepat, yang didasarkan pada pertimbangan yang matang dan pemikiran yang mendalam. Menemukan ketenangan dalam kebisingan. Di tengah kebisingan dunia modern, diam adalah oasis ketenangan. Ini adalah cara untuk memusatkan perhatian kita, untuk meresapi informasi dengan bijak, dan untuk menemukan keseimbangan di tengah kesibukan. Keheningan membantu kita menyaring kebisingan dan menemukan apa yang benar-benar penting. Ini adalah momen untuk mengisi ulang energi kita, untuk menenangkan pikiran, dan untuk menemukan kedamaian yang membawa kita pada kebijaksanaan dan ketenangan. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi dunia dengan lebih tenang dan percaya diri. Teman-teman, mari kita mulai menghargai keindahan dan kekuatan dari diam. Dalam setiap momen keheningan, kita menemukan kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan yang sering terabaikan. Diam bukanlah tanda ketidakberdayaan, melainkan manifestasi dari kekuatan dan kedewasaan. Mari kita jadikan diam sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan seimbang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Arti sejati dari sebuah persahabatan. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, namun tidak semua dari mereka akan menjadi teman sejati. Kita perlu bijaksana dalam memilih lingkaran pertemanan kita, karena teman-teman kita akan sangat memengaruhi bagaimana kita menjalani hidup dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Mari kita renungkan bersama tentang jenis teman yang layak kita pilih, dan bagaimana kita juga dapat menjadi teman yang baik bagi orang lain. Saya mengobrol dengan teman lama. Percakapan kami membawa kami mengingat masa-masa dulu. Kami tertawa mengenang teman-teman yang kini telah banyak berubah. Ada teman yang dulunya nakal dan sekarang menjadi sangat religius dan sukses. Semua perubahan itu karena dia bergaul dengan orang-orang yang baik dan taat beribadah. Namun, ada juga teman yang dulu taat beribadah dan berpakaian sopan, tapi sekarang sudah berubah menjadi jauh dari itu. Dari sini, kita bisa melihat bahwa siapa diri kita sangat dipengaruhi oleh dua hal, buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Di era sekarang, juga penting siapa yang kita ikuti di media sosial. Ada yang bilang kita seharusnya berteman dengan semua orang tanpa pilih-pilih. Tapi mari kita pikirkan, apakah kita akan membiarkan anak kita berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, atau dengan teman yang suka mencuri? Tentunya, kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa orang mungkin berpikir kita bisa mengubah teman-teman kita yang buruk. Tapi kenyataannya, kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali mereka sendiri yang mau berubah. Jadi, mengapa kita harus menghabiskan waktu kita untuk mencoba mengubah orang lain sementara kita sendiri juga butuh berkembang? Memilih teman yang tepat sangat penting, terutama yang ada dalam lingkaran terdekat kita. Persahabatan berarti kita siap berkorban satu sama lain, menginvestasikan waktu dan energi. Jika teman kita tepat, investasi kita tidak akan sia-sia. Tapi jika salah pilih teman, kita bisa rugi waktu, energi, bahkan kesehatan mental. Kehadiran orang-orang baik di sekitar kita adalah salah satu rezeki dari Allah. Rezeki bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita tumbuh menjadi lebih baik. Persahabatan harus dicari dan dipilih dengan bijak, bukan asal-asalan. Teman yang baik bisa memberi dampak positif dalam hidup kita. Jadi, teman seperti apa yang harus kita cari? Pertama,
Teman yang bisa menginspirasi kita. Mereka mungkin belum mencapai kesuksesan besar, tapi bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal baik, seperti selalu salat tepat waktu, memperlakukan orang lain dengan sopan, atau memiliki kebiasaan baik lainnya. Orang-orang ini bisa berasal dari berbagai latar belakang. Yang penting adalah mereka memiliki sikap yang luar biasa. Kedua, teman yang penuh motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak, sedangkan inspirasi adalah jembatan antara diri kita dan tindakan tersebut. Teman yang termotivasi akan menunjukkan semangat dan keteguhan yang membuat kita juga ingin bergerak maju. Ketiga, teman yang selalu bahagia dan bersyukur. Mereka adalah teman yang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Mereka selalu senang dan bersyukur dalam kondisi apapun, tidak pernah mengeluh, dan menerima diri apa adanya. Teman seperti ini adalah anugerah yang harus kita perjuangkan untuk tetap ada di hidup kita. Keempat, teman dengan pikiran terbuka. Mereka lebih suka berdiskusi tentang ide-ide dan masa depan daripada membicarakan orang lain. Mereka optimis dan selalu mencari cara untuk mengatasi masalah. Teman seperti ini akan mengajak kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Mereka juga menghargai perbedaan pendapat dan siap belajar dari orang lain. Mereka akan mendorong kita untuk memperluas wawasan, mencoba hal-hal baru, dan berani mengambil risiko. Teman dengan pikiran terbuka tidak hanya membantu kita melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, tetapi juga menantang kita untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, penting juga untuk mencari teman yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Teman yang jujur, setia, dan selalu berusaha melakukan hal yang benar. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita andalkan dalam situasi apapun. Teman-teman seperti ini akan mendukung kita untuk tetap berada di jalan yang benar, memberikan nasihat yang baik, dan membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan integritas. Teman yang memiliki rasa humor juga sangat penting. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup kita. Tawa adalah obat terbaik. Dan teman-teman yang bisa membuat kita tertawa akan membuat hidup kita lebih ringan dan menyenangkan. Mereka akan membantu kita melihat sisi positif dalam setiap situasi dan mengingatkan kita untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup. Terakhir, carilah teman yang mendukung impian dan tujuan kita. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada kemampuan kita dan selalu mendorong kita untuk mencapai yang terbaik. Teman-teman ini akan menjadi pilar penopang ketika kita merasa down, memberikan semangat, dan merayakan setiap pencapaian kita. Dengan memiliki teman-teman seperti ini, kita akan dikelilingi oleh energi positif yang mendorong kita untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari lingkungan sosial kita, karena teman-teman yang baik adalah salah satu kunci menuju kehidupan yang bahagia dan sukses. Selain teman, penting juga untuk kita menjadi teman yang baik. Jangan hanya mencari teman yang memiliki kualitas-kualitas baik, tapi juga berusahalah untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan membawa kebaikan bagi orang lain. Jadilah orang yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan dukungan positif. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin akan menemui berbagai macam orang dengan berbagai karakter. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan bijaksana dalam memilih teman. Karena teman-teman yang kita pilih akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup dan berkembang sebagai individu. Terakhir, ingatlah bahwa persahabatan adalah tentang memberi dan menerima. Jadilah sahabat yang tidak hanya menerima kebaikan, tapi juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkaran pertemanan yang saling mendukung dan membangun.
di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Alia. Ia berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMP. Alia adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat, namun belakangan ini ia tampak murung. Suatu sore, sepulang sekolah, Alia duduk di teras rumah dengan buku pelajarannya yang terbuka di pangkuannya. Ibunya, yang melihat wajah murung Alia, mendekat dan duduk di sampingnya. "Apa yang terjadi, anakku?" tanya sang ibu dengan lembut. Alia menundukkan kepalanya dan menjawab, "Bu, aku mendapat nilai yang buruk di pelajaran sains. Padahal aku sudah belajar keras. Temanku, Raya, selalu mendapat nilai tinggi di sains, tapi aku tidak bisa seperti dia." Ibunya tersenyum dan mengelus rambut Alia. "Mari kita berjalan-jalan sebentar," ajak sang ibu. Mereka berjalan ke kebun belakang rumah yang penuh dengan bunga warna-warni. Ibu Alia memetik sebuah bunga dan berkata, "Lihat bunga ini, Alia. Apakah dia terlihat indah?" "Ya, Bu. Bunga ini sangat indah." Ibu Alia kemudian memetik bunga yang lain yang warnanya berbeda. "Bagaimana dengan bunga ini?" "Indah juga, Bu," jawab Alia. "Setiap bunga memiliki keindahan masing-masing, bukan? Begitu juga dengan kita, manusia. Raya mungkin pandai dalam sains, tapi kamu punya kelebihan lain. Ingat saat kamu memenangkan lomba melukis, itu adalah bakatmu, dan itu juga sangat berharga," kata ibu Alia sambil tersenyum. Alia mulai memahami maksud ibunya. "Jadi, aku tidak perlu menjadi seperti Raya." "Betul sekali, anakku. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak harus sama untuk menjadi berharga," jawab ibunya dengan lembut. Keesokan harinya, Alia berangkat ke sekolah dengan perasaan lebih ringan. Dia mulai memperhatikan kegiatan Raya di kelas, bagaimana cara dia belajar dan meresapi pelajaran. Alia menyadari bahwa Raya selalu fokus dan memperhatikan detail-detail kecil dalam pelajaran sains. Hal ini membuat Alia belajar sesuatu yang baru tentang metode belajar. Sepulang sekolah, Alia menemui ibunya di kebun. "Bu, aku memperhatikan cara Raya belajar. Dia sangat fokus dan teliti. Aku ingin mencoba cara itu," kata Alia dengan semangat. "Itu bagus, Alia. Belajar dari orang lain adalah hal yang baik. Tapi ingat, selalu tambahkan sentuhan pribadimu," kata sang ibu. Alia pun mencoba cara belajar yang baru. Ia menetapkan jadwal belajar yang disiplin dan konsisten. Awalnya, ia merasa kesulitan, tetapi ia terus berusaha. Setelah beberapa minggu, Alia mulai melihat hasilnya. Nilai sainsnya meningkat, dan ia merasa lebih percaya diri. Suatu hari, Alia menghampiri ibunya dan berkata, "Bu, aku mulai menikmati belajar sains. Disiplin dan konsistensi memang sulit pada awalnya, tapi sekarang rasanya menyenangkan." Ibu Alia tersenyum bangga. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, disiplin dan konsistensi menjadi bagian dari kesenangan itu sendiri. Kamu telah menemukan caramu sendiri untuk menjadi ahli. Pelajaran dari kisah ini penting sekali untuk kita menjalani kehidupan. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, belajar dari orang lain, dan memahami bahwa disiplin serta konsistensi adalah kunci untuk menguasai apapun yang ingin kita tekuni. Di tengah kesibukan kota metropolitan yang gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit, ada seorang pria bernama Adrian. Di usianya yang hampir menginjak 40 tahun, Adrian telah mencapai puncak karirnya di sebuah perusahaan besar. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Adrian menyimpan kerinduan yang mendalam akan kampung halamannya, sebuah desa yang tenang dan damai yang telah ia tinggalkan selama 15 tahun. Adrian pindah ke kota besar demi mengejar mimpi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di kota ini, ia bertemu dengan cintanya, menikah, dan membangun kehidupan baru. Karir Adrian melesat dengan cepat, mengantarkannya ke posisi yang prestisius. Namun, rutinitas sehari-hari yang monoton membuatnya merasa terjebak. Hari-harinya diisi dengan bekerja pulang ke apartemen yang sepi dan kembali bekerja keesokan harinya. Jarang sekali Adrian memiliki waktu luang untuk mengunjungi ibunya di kampung yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan dengan mobil. Setiap bulan, Adrian selalu mengirimkan uang dan menelepon ibunya. Dalam percakapan singkat mereka, Adrian selalu berjanji untuk segera pulang dan menghabiskan waktu bersama sang ibu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Adrian memutuskan untuk berhenti di sebuah toko bunga dalam perjalanan pulang dari kantor. Hari itu adalah ulang tahun ibunya dan Adrian ingin memberikan hadiah spesial berupa buket bunga mawar merah yang indah. Di toko bunga, Adrian bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang memilih bunga. Gadis kecil itu ingin membeli bunga untuk ibunya, namun uangnya tidak cukup. Tersentuh oleh kasih sayang gadis kecil itu kepada ibunya, Adrian memutuskan untuk membelikan bunga yang diinginkan gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Adrian. Setelah selesai membeli bunga untuk gadis kecil itu, Adrian memesan buket bunga untuk ibunya di kampung. Namun, Adrian memperhatikan bahwa gadis kecil itu tampak khawatir karena hari sudah mulai gelap. Ketika ditanya, gadis kecil itu mengaku bahwa ia harus berjalan kaki untuk pulang dan khawatir akan tiba terlalu malam. Adrian, yang melihat ketulusan dan kasih sayang gadis kecil itu kepada ibunya, memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, gadis kecil itu dengan antusias menunjukkan jalan yang harus mereka lalui. Tak disangka, gadis kecil itu membawa Adrian ke sebuah pemakaman umum. Adrian terkejut dan bertanya mengapa mereka berada di sini. Gadis kecil itu, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, turun dari mobil dan berlari ke arah sebuah makam baru. Ia menaruh bunga mawar yang dibelikan Adrian di atas makam tersebut dan memanjatkan doa. Adrian baru menyadari bahwa ibu gadis kecil itu telah meninggal. Adrian merasa sangat sedih melihat kejadian itu. Ia memeluk gadis kecil itu dan menghiburnya, kemudian mengantarnya pulang ke rumah yang tidak jauh dari pemakaman. Setelah itu, Adrian segera kembali ke toko bunga tempat ia memesan bunga untuk ibunya. Ia membatalkan pengiriman bunga tersebut dan mengambilnya sendiri. Sore itu juga Adrian memutuskan untuk berkendara sekitar 7 jam perjalanan untuk menemui ibunya di kampung halaman. Setibanya di kampung halaman, Adrian disambut dengan hangat oleh ibunya. Mereka menghabiskan malam itu dengan berbagi cerita dan mengenang masa lalu. Adrian merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama ibunya, menyadari bahwa waktu bersama orang yang kita cintai sangat berharga. Hidup ini singkat dan kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Oleh karena itu, Adrian bertekad untuk lebih sering meluangkan waktu untuk keluarganya, mengesampingkan kesibukan kota dan rutinitas yang monoton. Pesan dari kisah ini adalah pentingnya meluangkan waktu untuk bersama dan berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan rutinitas dan kesibukan. Selagi masih ada kesempatan, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk mencintai dan dihargai oleh mereka yang kita sayangi. Setelah malam penuh kehangatan bersama ibunya, Adrian merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Ia menghabiskan beberapa hari di kampung, mengingat kembali masa kecilnya, membantu ibunya di rumah, dan menikmati ketenangan desa. Namun, panggilan kota besar dan tanggung jawab pekerjaan tidak bisa diabaikan. Dengan berat hati, Adrian berpamitan kepada ibunya dan kembali ke kota. Di perjalanan pulang, pikiran Adrian terus dipenuhi oleh kenangan masa kecil dan rasa damai yang ia rasakan di kampung halaman. Ia mulai merenung tentang kehidupannya di kota yang serba cepat dan penuh tekanan. Sesampainya di apartemen, Adrian menyadari betapa sunyi dan hampa kehidupannya di kota. Hari-hari berlalu dan Adrian kembali tenggelam dalam rutinitas kerja. Namun, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Setiap kali ia merasa lelah dan terjebak dalam kesibukan, ingatan tentang ibunya dan kampung halaman memberinya semangat baru.
Ia mulai mencari cara untuk menyeimbangkan hidupnya antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga. Adrian memutuskan untuk lebih sering pulang ke kampung. Ia mulai mengatur jadwal kerjanya agar bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah ibunya setiap bulan. Selain itu, ia juga mencari cara untuk membawa ibunya ke kota sesekali agar bisa menikmati kehidupan yang ia capai dengan kerja keras. Suatu hari, saat pulang ke kampung, Adrian mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di kota untuk sementara waktu. Ibunya, meskipun merasa rindu akan desa, setuju untuk mencoba tinggal di kota bersama Adrian. Kehadiran ibunya di apartemen Adrian membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Ia merasa rumahnya lebih hidup dan hangat. Ibunya membantu mengatur apartemen, memasak makanan favorit Adrian, dan mengisi kekosongan dengan cerita-cerita masa lalu. Adrian merasa lebih tenang dan bahagia, meskipun beban pekerjaannya tidak berkurang. Ia belajar untuk lebih menghargai waktu dan momen bersama orang yang ia cintai. Tidak hanya itu, Adrian juga terinspirasi untuk melakukan perubahan di tempat kerjanya. Ia mempromosikan budaya kerja yang lebih seimbang, mendorong rekan-rekannya untuk meluangkan waktu untuk keluarga dan kesejahteraan pribadi. Perubahan kecil ini mulai membawa dampak positif di lingkungan kerjanya. Kehidupan Adrian menjadi lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap momen bersama ibunya dan kenangan masa kecilnya memberinya kekuatan dan motivasi baru. Adrian menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang jabatan atau kekayaan, tetapi juga tentang kebahagiaan dan hubungan yang berarti dengan orang-orang yang kita cintai. Pesan dari kisah ini semakin kuat. Hidup ini singkat, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting. Adrian terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Di akhir cerita, Adrian memutuskan untuk mengajak ibunya kembali ke kampung halaman untuk menghabiskan waktu lebih lama di sana. Mereka berdua menikmati hari-hari yang tenang di desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Adrian merasa menemukan kembali dirinya yang sejati, dan ia bertekad untuk tidak lagi membiarkan kesibukan menghalangi hubungan yang berharga dalam hidupnya. Di sebuah desa yang damai dan asri, pagi ini penduduk sedang sibuk dengan aktivitas mereka. Ada yang membuka toko, menuju ke ladang, dan berjualan di pasar. Di tengah kesibukan itu, seorang pemuda bernama Arka sedang bersantai di bawah pohon besar di taman. Arka dikenal sebagai pemuda yang ceria namun kurang gigih dalam bekerja. Tubuhnya sehat dan kuat, namun ia lebih suka bermalas-malasan dan mengandalkan bantuan orang lain untuk kebutuhan sehari-harinya. Meski begitu, Arka selalu bermimpi untuk bisa hidup berkecukupan dan bahagia. Suatu pagi, seorang petani kaya yang baru saja panen besar membagikan hasil panennya kepada penduduk desa. Arka, yang mendengar kabar ini, tidak melewatkan kesempatan dan segera mengantri. Dengan senang hati, ia menerima sekeranjang penuh buah-buahan segar. Arka pulang dengan penuh sukacita, membawa sekeranjang buah ke rumahnya. Di dapur kecilnya, ia mulai memikirkan cara untuk menikmati buah-buahan tersebut. Saat memakan sebuah apel, pikirannya mulai melayang. Oh, jika aku menjual sebagian buah ini, aku bisa mendapatkan uang. Dengan uang itu, aku bisa membeli beberapa bibit tanaman. Aku bisa menanam bibit-bibit itu di kebun belakang rumahku, pikir Arka sambil tersenyum. Oh, ketika tanaman itu tumbuh besar dan berbuah, aku akan memiliki kebun yang menghasilkan banyak buah. Aku bisa menjualnya di pasar dan mendapatkan banyak uang. Dengan uang itu, aku bisa memperbaiki rumah dan membeli pakaian baru. Aku akan menjadi terkenal sebagai petani sukses di desa ini, kelanjutnya dalam hayalan.
Arka kemudian membayangkan dirinya memiliki kebun yang luas dengan berbagai jenis tanaman buah. Ia melihat dirinya di pasar, dikelilingi oleh pelanggan yang ingin membeli buah dari kebunnya. Dengan uang yang diperoleh, ia bahkan membayangkan bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Namun, tanpa sadar, Arka terlalu bersemangat dalam hayalannya. Ia mengayunkan tangannya seolah-olah sedang menunjuk kebun impiannya, dan tidak sengaja menjatuhkan keranjang buah yang ada di depannya. Buah-buahan itu berjatuhan dan sebagian besar menjadi rusak. Arka terkejut dan kecewa. Kemudian lamunannya seketika sirna. Ia menyadari bahwa semua itu hanya impian jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Esok paginya, dengan semangat baru, Arka memutuskan untuk mulai bekerja keras. Ia menjual sebagian buah yang masih bagus dan membeli beberapa bibit tanaman. Setiap hari, ia merawat tanaman-tanaman itu dengan penuh perhatian. Waktu berlalu, dan sedikit demi sedikit kebunnya mulai menghasilkan buah. Arka mulai menjual hasil panennya di pasar dan mendapatkan keuntungan yang cukup. Ia mulai dikenal sebagai petani yang rajin dan sukses di desanya. Kisah Arka berlanjut dengan berbagai tantangan dan pelajaran hidup. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, Arka teringat pada hari ketika ia menyia-nyiakan kesempatan karena kemalasannya. Ia belajar untuk selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Setelah beberapa bulan bekerja keras di kebunnya, Arka mulai melihat hasil nyata dari usahanya. Kebunnya semakin subur, dan hasil panennya semakin melimpah. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, hujan deras turun tanpa henti selama beberapa hari, menyebabkan kebun Arka kebanjiran. Arka melihat tanaman-tanaman yang selama ini dirawatnya dengan penuh cinta kini terendam air. Banyak yang rusak, dan sebagian besar buah-buahan yang siap panen hanyut terbawa air. Arka merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun, ia teringat kembali pada hari ketika ia menyia-nyiakan kesempatan karena kemalasannya. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dengan tekad yang kuat, Arka bangkit dan mulai memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Arka segera menghubungi para petani lain di desa untuk meminta saran. Dengan bantuan mereka, Arka belajar tentang cara mengatasi banjir dan melindungi tanaman. Mereka bekerja bersama untuk membuat saluran air dan parit di sekitar kebunnya untuk mencegah air tergenang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebunnya mulai pulih. Meskipun sebagian tanaman tidak bisa diselamatkan, banyak yang berhasil bertahan dan tumbuh kembali. Arka merasa bangga karena tidak menyerah pada kesulitan. Musim panen berikutnya tiba, dan Arka kembali mendapatkan hasil yang memuaskan. Keberhasilannya ini menarik perhatian seorang pengusaha besar yang tertarik untuk bekerja sama. Pengusaha tersebut menawarkan untuk membeli hasil panen Arka secara reguler dan membantu memperluas kebunnya. Arka merasa senang dan bersyukur atas kesempatan ini. Ia menyadari bahwa keberhasilannya adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Arka setuju untuk bekerja sama dengan pengusaha tersebut, dan bersama-sama mereka membangun kebun yang lebih besar dan lebih produktif. Kisah Arka terus berlanjut dengan berbagai pelajaran baru. Ia menghadapi tantangan-tantangan lain, seperti hama tanaman dan fluktuasi harga pasar, tetapi setiap kali ia menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Arka juga mulai membantu petani lain di desanya. Ia mengajari mereka teknik-teknik baru yang dipelajarinya dan berbagi tips tentang bagaimana menghadapi tantangan. Desa tempat tinggal Arka pun semakin makmur berkat kerjasama dan semangat gotong royong. Arka menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi orang lain. Ia terus bekerja keras dan bermimpi lebih besar, tetapi kini ia juga memiliki tujuan untuk membuat desanya menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Beberapa bulan setelah kemitraannya dengan pengusaha besar, kehidupan Arka semakin mapan. Kebun buahnya berkembang pesat, dan ia dikenal sebagai petani sukses di desa. Namun, Arka merasa bahwa hidupnya kurang berarti jika hanya fokus pada materi. Suatu hari, Arka mendengar tentang desa tetangga yang mengalami kekeringan parah.
Tanaman mereka gagal panen, dan penduduknya kesulitan mendapatkan makanan dan air. Arka merasa tergerak untuk membantu. Ia mengumpulkan buah-buahan dari kebunnya dan mengajak penduduk desanya untuk bersama-sama membantu desa tetangga tersebut. Dengan penuh semangat, mereka membawa hasil panen dan persediaan air ke desa yang terkena kekeringan. Penduduk desa tetangga sangat bersyukur dan terharu atas bantuan Arka dan penduduk desanya. Kebaikan hati Arka menyebar, dan semakin banyak orang yang ingin membantu. Melihat betapa besar dampak positif yang bisa ia berikan, Arka terinspirasi untuk melakukan lebih banyak hal baik. Ia memutuskan untuk membuka sebuah pelatihan pertanian gratis bagi para pemuda di desanya. Ia mengajarkan mereka cara bercocok tanam yang baik, bagaimana menghadapi tantangan cuaca, dan cara mengelola hasil panen. Banyak pemuda yang awalnya malas dan tidak memiliki tujuan hidup kini mulai berubah. Mereka belajar dan bekerja keras di kebun Arka, dan lambat laun, mereka juga mulai berhasil mengelola kebun mereka sendiri. Arka merasa bahagia melihat perubahan positif pada diri mereka. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja, Arka duduk di beranda rumahnya, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia ingat bagaimana dulu ia bermalas-malasan di bawah pohon, bermimpi tanpa berusaha. Kini, ia tidak hanya mencapai mimpinya, tetapi juga membantu orang lain untuk meraih mimpi mereka. Arka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Ia memutuskan untuk terus berbuat baik dan menginspirasi lebih banyak orang. Kisah Arka tidak berhenti di situ. Ia terus mencari cara untuk membantu lebih banyak orang. Ia mendirikan sebuah komunitas petani muda, di mana mereka saling berbagi ilmu dan pengalaman. Arka juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan fasilitas irigasi yang lebih baik agar desa mereka tidak lagi terkena dampak kekeringan. Arka menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Ia menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Arka tidak pernah menyerah dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Demikianlah, kisah Arka mengajarkan kita bahwa dengan tekad, kerja keras, dan niat baik, kita bisa mengubah hidup kita dan membantu orang lain. Dari seorang pemuda pemalas menjadi inspirasi bagi banyak orang, Arka menunjukkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan memberi dampak positif bagi sekitar kita. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Semenit yang selalu menghadirkan inspirasi dan motivasi untuk hidup lebih baik. Hari ini, mari kita bahas sesuatu yang mungkin sudah menjadi impian banyak dari kita, menjadi lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mencapai kecerdasan itu? Apakah ada rahasia di baliknya? Jawabannya sederhana, ya. Dan saya akan berbagi dengan Anda beberapa kebiasaan yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang untuk mencapai potensi intelektual Anda yang sebenarnya. Pertama, mari bicara tentang pentingnya aktivitas fisik. Bukan hanya untuk tubuh kita, tapi juga untuk otak kita. Ya, betul. Melakukan olahraga secara rutin dapat meningkatkan aliran darah ke otak, membuatnya lebih segar dan siap menerima informasi baru. Kedua, bacalah lebih banyak. Namun, jangan hanya baca hal-hal yang biasa Anda baca. Luaskanlah wawasan Anda dengan membaca hal-hal baru, topik-topik yang mungkin belum pernah Anda gali sebelumnya. Itu akan membuka pikiran Anda ke dunia yang lebih luas. Ketiga, jangan lupakan kekuatan catatan. Menuliskan hal-hal penting atau ide-ide kreatif Anda dapat membantu merapikan pikiran Anda dan mempertahankan informasi yang penting. Keempat, jangan ragu untuk mencoba hal baru setiap hari. Belajarlah sesuatu yang baru, entah itu melalui video edukasi, podcast, atau mencari informasi di internet. Setiap pengetahuan baru yang Anda peroleh adalah investasi bagi kecerdasan Anda. Jangan lupakan permainan. Ya, bermain game yang memerlukan pemikiran strategis dapat melatih otak Anda dan meningkatkan kemampuan berpikir Anda dalam menghadapi berbagai situasi. Kemudian yang kelima,
Praktikan mindfulness atau kesadaran dirimu, mengembangkan kebiasaan untuk menjadi lebih sadar akan diri sendiri dan lingkungan sekitarmu dapat membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. 6. Berolahraga secara kreatif. Selain olahraga rutin, mencoba aktivitas olahraga yang kreatif seperti yoga atau tai chi juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan mental. 7. Jaga pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat dan seimbang dapat memberikan nutrisi penting yang diperlukan oleh otak untuk berfungsi optimal. Hindari makanan cepat saji dan pilihlah makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, dan protein sehat. 8. Tetap terhubung dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat merangsang otak dan memberikan kesempatan untuk belajar hal-hal baru dari pengalaman dan sudut pandang orang lain. 9. Berlatih tidur yang berkualitas. Selain tidur yang cukup, penting juga untuk memiliki kualitas tidur yang baik. Buatlah rutinitas tidur yang teratur, hindari stimulan seperti kafein dan layar gadget sebelum tidur, dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman untuk mendukung tidur yang berkualitas. 10. Selalu tantang diri sendiri, jangan pernah puas dengan apa yang sudah Anda capai. Selalu berusaha untuk mengembangkan diri dan mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Tantang diri Anda sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dan lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. 11. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Meskipun penting untuk bekerja keras, jangan lupakan pentingnya istirahat dan relaksasi. Berikan waktu yang cukup untuk istirahat dan rekreasi agar otak Anda dapat pulih dan mempersiapkan diri untuk tugas-tugas yang akan datang. 12. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi fokus dan konsentrasi. Carilah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk belajar dan bekerja. Buatlah jadwal yang terstruktur dan tempat kerja yang nyaman untuk membantu Anda tetap fokus dan produktif. 13. Pantau waktu dan manajemen waktu dengan bijak. Manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kecerdasan. Gunakan teknik seperti teknik Pomodoro atau membuat daftar prioritas untuk membantu Anda mengatur waktu dengan lebih baik dan menghindari prokrastinasi. 14. Jangan takut untuk bertanya dan belajar dari kesalahan. Kecerdasan bukanlah tentang memiliki semua jawaban, tetapi juga tentang kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda tidak mengerti sesuatu, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan. Kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar, dan dari kesalahan itu Anda dapat memperoleh wawasan dan pengalaman berharga. 15. Jaga keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional adalah kunci untuk menjaga kecerdasan dan produktivitas. Temukan cara untuk mengelola stres dan tekanan dengan baik, seperti meditasi, yoga, atau melakukan hobi yang Anda nikmati. Jangan biarkan emosi negatif menghalangi kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. 16. Berikan dukungan dan kolaborasi. Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain dapat membantu memperluas wawasan Anda dan mempercepat proses pembelajaran. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang lain ketika Anda menghadapi tantangan atau kesulitan dalam mencapai tujuan Anda. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah, jangan sia-siakan hobi Anda. Aktivitas yang Anda nikmati tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif otak Anda. Jadi, itulah beberapa kebiasaan sederhana yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih cerdas. Ingatlah, kunci untuk mencapai potensi penuh Anda adalah konsistensi dan kesungguhan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang penting dalam perjalanan pengembangan diri kita, menjaga rahasia tentang aspek penting dalam kehidupan kita. Terkadang, kita terlalu terbuka dalam berbagi cerita, tanpa menyadari potensi risiko yang terkait. Oleh karena itu, mari kita simak dengan seksama dan belajar bersama bagaimana cara menjaga privasi kita dengan bijak. Ketika kita memiliki impian besar yang ingin kita capai dalam hidup, seringkali kita merasa tergoda untuk berbagi dengan semua orang. Namun, tahukah Anda bahwa menyimpan impian tersebut sebagai rahasia dapat memberikan keuntungan yang besar? Dalam dunia yang penuh dengan opini dan penilaian, menjaga impian kita terpendam sejenak bisa menjadi langkah bijak.
Ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi sepenuhnya pada pencapaian tujuan tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Lebih dari itu, ketika kita meraih kesuksesan, keberhasilan itu sendiri akan menjadi bukti yang kuat atas dedikasi dan kerja keras kita. Setiap orang memiliki titik lemah, tapi itu bukan alasan untuk mengumbar-ngumbarinya di depan umum. Mengakui kekurangan kita kepada orang lain mungkin terasa melegakan pada awalnya, namun bisa menjadi bumerang dalam jangka panjang. Lebih baik mencari teman atau mentor yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan, dan berusaha untuk memperbaiki diri tanpa harus mengekspos kelemahan kita kepada semua orang. Ingatlah, kelemahan bukanlah identitas kita, tetapi bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan dan kesempurnaan diri. Uang adalah topik yang sensitif bagi banyak orang. Meskipun mungkin menggoda untuk memamerkan kekayaan kita di media sosial, menyimpan informasi keuangan sebagai rahasia adalah kebijaksanaan yang besar. Dengan menjaga kerahasiaan saldo rekening dan situasi keuangan kita, kita melindungi diri dari risiko penipuan atau bahkan iri hati dari orang lain. Lebih dari itu, privasi keuangan juga memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran dalam mengelola keuangan pribadi kita. Pertengkaran dan masalah dalam hubungan pribadi adalah hal yang umum terjadi. Namun, memilih untuk memperdebatkan masalah tersebut di depan umum hanya akan memperburuk situasi. Daripada menyebarkan konflik, lebih baik mencari solusi secara pribadi dengan pasangan atau anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian adalah kunci untuk mengatasi konflik dan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Keluarga adalah inti dari kehidupan kita, namun, tidak semua masalah keluarga pantas untuk diungkapkan kepada semua orang. Menjaga rahasia keluarga bukan hanya tentang melindungi privasi, tetapi juga tentang menghormati anggota keluarga dan membangun kepercayaan di antara kita. Dengan berbicara dengan bijaksana tentang masalah keluarga dan hanya berbagi dengan orang yang terpercaya, kita dapat mencegah gosip dan konflik yang tidak perlu. Ketika kita mencapai kesuksesan dalam hidup, ada keinginan untuk membagikan pencapaian kita kepada dunia. Namun, terlalu banyak pamer bisa berisiko. Mengumumkan setiap pencapaian kita bisa memicu rasa iri atau bahkan membuat orang lain meragukan motivasi kita. Lebih baik untuk merayakan kesuksesan kita dengan orang-orang yang benar-benar mendukung kita, dan terus fokus pada perjalanan kita menuju impian berikutnya. Memiliki gelar atau prestasi akademis yang gemilang adalah sesuatu untuk dibanggakan, tetapi itu bukanlah segalanya. Terlalu sering memamerkan pencapaian pendidikan kita dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merendahkan mereka yang tidak seberuntung kita. Lebih penting lagi untuk merendahkan orang lain dan memberikan dorongan kepada mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam pendidikan mereka. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, menjaga rahasia tentang rencana karir atau proyek yang sedang kita kerjakan adalah kunci untuk menghindari potensi pencurian ide atau pengkhianatan profesional. Lebih baik memilih untuk berbagi hanya dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan yang memiliki kepentingan terbaik untuk kita. Dengan cara ini, kita dapat menjaga momentum dan keunggulan kompetitif kita. Impian untuk berlibur atau menjelajahi dunia adalah sesuatu yang kita semua miliki. Namun, terlalu banyak berbagi detail tentang rencana perjalanan kita bisa membuka pintu bagi risiko keamanan atau bahkan mengundang pencuri untuk merampok rumah kita ketika kita sedang pergi. Lebih aman untuk berbagi hanya dengan orang-orang yang benar-benar kita percayai, dan menghindari memposting jadwal perjalanan kita di media sosial secara terbuka. Setiap orang memiliki cerita hidup mereka sendiri, yang penuh dengan perjuangan, kegembiraan, dan pengalaman yang berharga. Namun, tidak semua aspek dari pengalaman kita cocok untuk dibagikan kepada semua orang. Menghargai privasi pribadi kita dan menjaga rahasia tentang pengalaman yang paling intim adalah langkah penting dalam menjaga harga diri dan martabat kita. Dengan menjaga rahasia tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan kita, kita tidak hanya melindungi privasi diri sendiri, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan berarti dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, bijaksana dalam berbagi cerita adalah kunci untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan kita. Semoga tips-tips singkat ini membantu Anda menavigasi dunia yang penuh dengan komunikasi dan interaksi manusia. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Hidup seringkali terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan perbandingan. Kita melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih beruntung daripada diri kita sendiri. Namun, apakah kebahagiaan sejati benar-benar ditemukan dalam apa yang dimiliki orang lain? Kisah yang akan Anda dengar ini dirancang untuk membuka mata kita terhadap realitas di balik perbandingan tersebut dan mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, tak peduli seberapa sempurna hidupnya terlihat, memiliki perjuangan dan kebahagiaan yang unik. Mari kita simak kisah ini dan temukan pelajaran berharga tentang menerima dan mensyukuri hidup kita sendiri. Di sebuah kota kecil, terlihat seekor kucing tengah berjalan dengan tenang di atas atap rumah. Dari kejauhan, ia melihat seekor anjing yang tengah bermain dengan gembira di taman. Banyak penduduk kota yang memperhatikan dan berinteraksi dengan anjing tersebut. Kucing yang tertarik dengan hal itu pun memutuskan untuk mendekat. Namun, saat ia tengah duduk di atas pagar dekat taman, ia merasa iri dengan perhatian yang diberikan penduduk kota kepada anjing tersebut. Dengan penuh kekecewaan, kucing segera beranjak dari tempatnya dan berlari menjauh dari taman itu menuju sebuah sudut kota yang sepi. Di atas sebuah dinding, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menyayangkan nasibnya yang harus hidup tanpa perhatian seperti anjing itu. Perasaan sedih kucing itu menarik perhatian seorang bijak yang kebetulan sedang berjalan di dekat situ. Sang bijak bertanya kepada kucing, "Apa yang membuatmu begitu sedih, wahai kucing?" Kucing menjawab, "Aku ingin bahagia seperti anjing di taman itu. Ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, sementara aku hanya seekor kucing yang tidak diperhatikan." Sang bijak tersenyum dan berkata, "Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus melakukan satu hal untukku. Temuilah anjing itu dan tanyakan apakah ia bahagia dengan hidupnya." Kucing yang antusias dengan jawaban sang bijak pun menyetujuinya. Ia segera kembali ke taman dan mendekati anjing tersebut. "Wahai anjing, apakah kamu bahagia dengan hidupmu?" tanya kucing. Anjing itu menjawab dengan gembira, "Aku bahagia dengan perhatian yang aku dapatkan, tetapi aku sering merasa kesepian ketika tidak ada orang yang bermain denganku. Aku selalu berharap bisa bebas berkeliaran seperti kucing." Kucing terkejut mendengar jawaban itu. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapakah hewan yang paling bahagia di kota ini menurutmu?" Anjing menjawab, "Mungkin burung merpati. Ia bebas terbang kemana saja tanpa ada yang mengganggunya." Kucing pun mengucapkan terima kasih kepada anjing dan bergegas mencari burung merpati. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, ia akhirnya menemukan burung merpati tengah bertengger di sebuah menara. "Hei burung merpati, kamu pasti hewan paling bahagia di kota ini. Kamu bisa terbang bebas kemanapun kamu mau," kata kucing. Burung merpati menjawab dengan suara pelan, "Aku memang bisa terbang bebas, tetapi aku selalu khawatir dengan ancaman pemangsa dan terkadang merasa kesepian di udara. Aku iri dengan kucing yang bisa hidup nyaman di rumah-rumah penduduk." Kucing yang mendengar jawaban itu benar-benar tersentuh dan memahami bahwa setiap hewan memiliki masalah dan kebahagiaannya sendiri. Ia kembali menemui sang bijak dan berkata, Aku sudah mengerti sekarang. Setiap makhluk memiliki kebahagiaan dan kesulitan masing-masing. Aku bersyukur dengan apa yang aku punya dan tidak lagi ingin menjadi hewan lain." Sang bijak tersenyum dan berkata, "Kebahagiaan sejati datang dari penerimaan dan rasa syukur. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena selalu ada yang lebih atau kurang dari apa yang kita miliki. Syukurilah apa yang telah kita punya dan jadilah yang paling bahagia dengan dirimu sendiri." Teman-teman, dalam hidup kita, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa tidak puas. Padahal, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fokuslah pada apa yang kamu miliki dan syukurilah hal tersebut, karena kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap makhluk memiliki cerita, tantangan, dan kebahagiaannya sendiri. Dalam perjalanan hidup, penting untuk kita fokus pada apa yang kita miliki dan belajar untuk bersyukur. Dengan menerima dan menghargai diri sendiri,
kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan di masa muda yang bisa menghancurkan hidup kita. Kebiasaan, entah itu baik atau buruk, memiliki dampak yang signifikan pada hidup kita. Maka dari itu, penting untuk memahami betapa vitalnya menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang merugikan ini agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Pertama-tama, kebiasaan pamer. Kebiasaan ini seringkali terlihat dalam perilaku seperti makan siang di tempat mewah, menggunakan produk-produk mahal, atau selalu memiliki gadget terbaru. Namun, saat kebiasaan ini berakar dari keinginan untuk pamer daripada kebutuhan sebenarnya, itu bisa menjadi racun bagi diri sendiri. Mari kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki tanpa perlu memamerkannya kepada orang lain. Ketika kita terlalu fokus pada penampilan atau kemewahan materi, kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti pengembangan diri dan hubungan yang berarti. Jadi, ingatlah untuk menilai nilai-nilai sejati dalam hidup. Selanjutnya, kebiasaan boros. Ketika kita terus-menerus menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau meminjam uang tanpa perlu, itu bisa menyebabkan masalah keuangan yang serius. Belajarlah untuk hidup sesuai kemampuan dan berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengelola keuangan dengan bijaksana adalah langkah penting dalam membangun masa depan yang stabil dan sejahtera. Ketika kita memiliki kontrol atas uang kita, kita juga memiliki kontrol atas hidup kita. Kemudian, hobi berjudi. Berjudi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental kita. Terjerat dalam lingkaran judi dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan hutang yang mengancam nyawa. Jadi, jauhilah godaan untuk berjudi dan fokuslah pada hal-hal yang positif dalam hidup. Ketika kita memiliki kontrol atas emosi dan keputusan kita, kita dapat menghindari jalan yang merugikan seperti judi. Ingatlah bahwa ada lebih banyak cara untuk meraih kebahagiaan daripada mempertaruhkan uang kita. Selanjutnya, kebiasaan mabuk. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik kita, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan karir kita. Belajarlah untuk merayakan hidup tanpa perlu mengandalkan alkohol atau zat adiktif lainnya. Merayakan hidup seharusnya tidak bergantung pada alkohol atau obat-obatan terlarang. Temukan kegembiraan dalam hal-hal yang sehat dan bermakna, seperti menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang terkasih. Kebiasaan tidur terlalu lama. Tidur adalah bagian penting dari kesehatan dan produktivitas kita, tetapi tidur berlebihan dapat membuat kita malas dan kurang produktif. Bangunlah lebih awal dan manfaatkan waktu pagi untuk merencanakan hari dan mengejar impian kita. Pagi hari adalah waktu yang berharga untuk merencanakan dan mengatur prioritas kita. Dengan memanfaatkan waktu pagi dengan baik, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Membuang waktu dengan menonton terlalu banyak TV atau bermain game secara berlebihan. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi atau bermain game bisa membuat kita kehilangan momentum untuk meraih impian kita. Alih-alih menjadi penonton atau pemain pasif, mari kita jadikan waktu luang kita sebagai kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, sehingga kita dapat mengarahkan hidup kita menuju kesuksesan yang lebih besar. Menunda-nunda atau menghindari tanggung jawab. Menunda-nunda atau menghindari tanggung jawab hanya akan menumpuk masalah di kemudian hari. Saat kita mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas kita tepat waktu,
Itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Jangan biarkan rasa malas atau ketidakpercayaan menghalangi langkah kita menuju masa depan yang cerah. Bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia atau berhasil. Sejati kebahagiaan dan kesuksesan tidak dapat ditemukan dalam hubungan dengan orang lain, melainkan dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mandiri dan menciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat mencapai keberhasilan yang lebih abadi dan membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh. Membiarkan rasa takut atau keraguan mengendalikan tindakan. Rasa takut dan keraguan adalah bagian alami dari perjalanan hidup, namun mereka tidak boleh menghalangi kita untuk mencapai impian kita. Saat kita menghadapi rasa takut dan keraguan dengan tekad dan keberanian, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidup kita, ambillah kendali dan terus maju. Tidak menghargai dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada di hadapan kita. Menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkat dan kebahagiaan dalam hidup kita. Itulah beberapa kebiasaan di masa muda yang perlu dihindari agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kebiasaan buruk menghalangi potensi kita untuk meraih impian kita. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita terus menginspirasi dan memotivasi satu sama lain untuk meraih impian kita. Semoga hari-harimu penuh dengan keberanian dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Kisah Semenit. Hari ini, kita akan membahas cara menghilangkan energi negatif dan menggantikannya dengan kebahagiaan sejati. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu apa itu energi. Energi adalah kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Ada dua jenis energi yang selalu hadir dalam hidup kita, energi positif dan energi negatif. Energi positif membawa kebahagiaan, semangat, dan harapan, sementara energi negatif membawa kesedihan, ketakutan, dan pesimisme. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang dipengaruhi oleh energi negatif? Beberapa tanda-tandanya termasuk sering marah, merasa lelah, tidak nyaman di keramaian, dan pikiran yang mudah kacau. Jangan khawatir, karena ada banyak cara untuk mengatasinya. Yuk, kita mulai dengan langkah-langkah praktis untuk menghilangkan energi negatif. Gunakan teknik visualisasi untuk membersihkan aura negatif. Duduk tenang di tempat yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan cahaya putih yang terang mengelilingi diri kalian. Visualisasikan cahaya tersebut menyerap dan mengusir semua energi negatif dari tubuh kalian. Rasakan bagaimana pikiran, jiwa, dan tubuh menjadi lebih ringan dan positif. Lakukan ini secara rutin, terutama saat merasa terbebani. Membuat prioritas hidup. Membuat skala prioritas adalah langkah penting untuk menghilangkan energi negatif. Tentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kalian dan fokuslah pada hal-hal tersebut. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kalian akan merasa lebih terarah dan termotivasi. Hal ini juga membantu mengurangi stres dan kebingungan yang seringkali menjadi sumber energi negatif. Berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hatilah dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seringkali, kita tidak sadar bahwa kata-kata kita bisa menyakiti orang lain, yang akhirnya memicu energi negatif dalam diri kita sendiri. Cobalah untuk selalu berbicara dengan lembut dan penuh empati. Sikap positif ini akan menarik lebih banyak energi positif ke dalam hidup kalian. Menghabiskan waktu di alam. Menghabiskan waktu di alam bisa membuat kita merasa lebih tenang dan rileks. Cobalah berjalan-jalan di taman, hutan, atau pantai setiap minggu. Alam memiliki cara ajaib untuk menyerap stres dan mengisi kita dengan energi positif. Dengarkan suara burung, hirup udara segar, dan nikmati keindahan alam sekitar. Aktivitas sederhana ini bisa sangat efektif dalam menghilangkan energi negatif. Meditasi adalah cara yang sangat efektif untuk terhubung dengan kebijaksanaan batin. Carilah tempat yang tenang, duduklah dengan nyaman,
dan fokus pada pernapasan kalian. Biarkan pikiran kalian mengalir tanpa menghakimi, dan rasakan kedamaian batin yang muncul. Meditasi membantu mengurangi kecemasan dan stres, serta meningkatkan suasana hati dan kejernihan pikiran. Sering tersenyum. Sering tersenyum dapat memberikan dampak besar pada suasana hati kalian. Saat tersenyum, tubuh kita melepaskan endorfin, yang membuat kita merasa lebih bahagia dan mengurangi stres. Cobalah tersenyum pada orang-orang di sekitar kalian, bahkan pada diri sendiri di cermin. Senyuman yang tulus bisa menjadi magnet bagi energi positif. Olahraga. Olahraga adalah cara yang sangat efektif untuk melepaskan energi negatif. Saat berolahraga, tubuh kita memproduksi endorfin yang meningkatkan suasana hati dan membuat kita merasa lebih bahagia. Pilihlah jenis olahraga yang kalian nikmati, seperti berlari, bersepeda, atau yoga, dan lakukan secara rutin. Tubuh yang aktif akan membawa pikiran yang lebih sehat dan positif. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Teknik pernapasan ini sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Saat menarik napas, bayangkan kalian menghirup energi positif, dan saat menghembuskan napas, bayangkan kalian melepaskan semua energi negatif. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama saat merasa cemas atau stres. Pilih lingkungan yang positif. Pilihlah lingkungan yang mendukung dan positif. Lingkungan sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati dan energi kita. Cobalah untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif, yang mendukung dan memotivasi kalian. Hindari lingkungan yang penuh dengan konflik dan energi negatif, dan kalian akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Menerapkan pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat sangat penting untuk menghindari energi negatif. Pastikan kalian makan makanan bergizi, cukup tidur, dan berolahraga secara teratur. Tubuh yang sehat akan mempengaruhi pikiran yang sehat, membuat kalian lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari dengan energi positif. Memiliki rencana hidup dan target. Membuat rencana hidup dan target yang jelas bisa membantu kalian tetap fokus dan termotivasi. Tentukan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan buat langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Fokus pada tujuan tersebut akan menarik energi positif dan menghilangkan energi negatif dari hidup kalian. Isi hidup dengan hal positif. Selalu isi hidup dengan hal-hal positif dan sukacita. Temukan hobi yang kalian sukai, habiskan waktu dengan orang-orang yang kalian cintai, dan lakukan aktivitas yang membuat kalian bahagia. Dengan fokus pada hal-hal positif, kalian akan secara otomatis menjauhkan energi negatif dari dalam diri. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Teruslah berpikir positif dan sampai jumpa di video selanjutnya.